terus dikebut. Jalan utama akan segera dibuka, kantor-kantor pemerintahan mulai beroperasi, dan sejumlah fasilitas vital telah dipersiapkan. Ini bukan sekadar pemindahan pusat administrasi, tapi transformasi total arah negara. IKN berdiri tepat di tengah-tengah Indonesia, di jantung negara, di titik 0 km, persis di garis khatulistiwa. Hal ini yang menjadikannya titik paling strategis secara geografis. Tak hanya itu, posisi ini jadi paling ideal untuk mengontrol seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lokasi yang sestrategis ini tentu punya konsekuensi. Ia tidak hanya jadi pusat pemerintahan, tapi juga titik vital yang harus dijaga ketat. Apakah ini bagian dari strategi pertahanan jangka panjang, atau Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk naik kelas dari negara berkembang menuju kekuatan regional, bahkan superpower? Memang wacana ini telah mencuat sejak tahun 2022 lalu. TNI Angkatan Laut bersiap naik level. Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Balikpapan akan ditingkatkan statusnya menjadi Lantamal, Pangkalan Utama Angkatan Laut. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi potensi ancaman dan kerawanan. Sebab, lokasi Lanal Balikpapan berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 yang merupakan wilayah perairan terbuka dan jalur pelayaran tersibuk yang tidak hanya untuk rute domestik, tetapi juga rute luar negeri. Tak main-main, TNI Angkatan Laut mengantongi hibah lahan dari pemerintah daerah Balikpapan untuk membangun Lantamal lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Infrastruktur dipoles, sarana diperkuat, dan sistem pertahanan laut ditingkatkan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka diadakanlah rapat pimpinan TNI Angkatan Laut pada tahun 2024 kemarin. Rapat yang dipimpin Kasal Laksamana Muhammad Ali ini menyepakati bahwa nantinya Pangkalan TNI Angkatan Laut akan berlokasi di pesisir Melawai yang jaraknya kurang lebih 1 km dari Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Balikpapan. Plus, nomenklatur Lantamal akan dirombak total. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan rencana perubahan nama menjadi Kodamar, yaitu Komando Daerah Maritim. Bukan sekadar ganti nama, ini penanda pergeseran doktrin dan perluasan peran dalam sistem pertahanan nasional. Rinciannya 8 pangkalan laut akan naik kelas jadi Kodamar A dan 6 lainnya menjadi Kodamar B. Hal yang sama juga berlaku pada TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Tak sekadar ikut pindah, mereka membidik pembangunan pangkalan udara berskala VVIP di pusat pemerintahan baru RI. Lokasinya tak main-main. IKN bakal menjadi gerbang udara bagi para kepala negara dan tokoh penting dunia. Maka tak heran jika TNI Angkatan Udara mematok target Lanut kelas A. Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI R. Agung Sasongko Jati mengatakan, rencana ini bukan wacana belaka. TNI Angkatan Udara terus menyiapkan langkah teknis dan meminta dukungan lintas kementerian, mengingat IKN adalah titik temu kepentingan sipil dan militer. Tak hanya itu, TNI Angkatan Udara juga tengah mengatur ulang kekuatan udaranya. Ada 5 lanut yang bakal naik kelas ke tipe A, 2 menjadi tipe B, dan akan hadir pula skuadron serta pangkalan tipe C di titik-titik strategis lainnya. Tak cukup sampai di situ, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan sistem pertahanan negara yang tak lagi sebatas militer. Deputi 4 Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam, Laksda TNI Kisdiyanto menegaskan, pemindahan ibu kota akan mengubah peta pertahanan nasional secara signifikan. IKN bukan kota biasa, ini pusat gravitasi negara. Jika titik ini lumpuh, maka keselamatan Republik ikut dipertaruhkan. Karenanya Indonesia tak boleh lengah. IKN akan dijaga dengan sistem Smart Defense, yaitu gabungan pertahanan militer nirmiliter yang didukung teknologi mutakhir dan pendekatan deteran aktif. Strateginya disusun berbasis konsep anti-access atau Area Denial A2AD untuk memastikan siapapun yang mencoba masuk tanpa izin akan berpikir 2 kali. Selain itu, ada sistem keamanan berbasis nama One Signal Network. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman. Sejalan dengan konsep Smart City, sistem pertahanan dan keamanan IKN mengusung model Sishan Kamrata, yaitu pertahanan semesta yang menggabungkan peran militer dan sipil. Selain pertahanan fisik,
Strategi keamanan juga menyasar sistem digital, komunikasi, dan infrastruktur vital lainnya agar seluruh elemen di IKN bisa terlindungi dari segala bentuk potensi gangguan. Selama ini Jakarta yang masih ibu kota negara dijaga oleh sinergi antara Polri, TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian BIN dan BSSN. Pengamanan utama harian ditangani oleh Polda Metro Jaya, dibantu Kodam Jaya TNI Angkatan Darat untuk darurat seperti demo besar. TNI Angkatan Darat turun sebagai BKO Polri tanpa senjata api dengan pendekatan humanis. TNI Angkatan Laut, Lantamal 3, menjaga keamanan laut sekitar Jakarta, termasuk pelabuhan dan laut utara. TNI Angkatan Udara Lanut Halim mengamankan wilayah udara dan siap intersepsi pesawat asing. Sementara BSSN menangani ancaman cyber terhadap sistem elektronik vital dan BIN mengawasi potensi ancaman strategis melalui intelijen daerah. Koordinasi lintas lembaga dilakukan lewat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang melibatkan TNI, Polri, intelijen, dan Pemda untuk respon cepat jika ada ancaman. Secara geografis, Indonesia berada di posisi strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Letak ini membuat Indonesia bukan hanya jalur penting perdagangan dunia, tapi juga berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan global dan regional. Salah satu isu krusial adalah Laut Cina Selatan, di mana klaim sepihak Cina lewat Nine Dash Line masuk ke Z Indonesia di Natuna Utara. Meski tidak termasuk pihak sengketa utama, ketegangan kerap muncul, baik lewat protes diplomatik maupun patroli kapal di lapangan. Dengan Malaysia, hubungan tergolong stabil, tapi tetap menyisakan beberapa gesekan terutama di wilayah perbatasan seperti Ambalat dan Sebatik. Isu TKI dan klaim budaya juga sesekali memicu sentimen di masyarakat, meskipun koordinasi militer dan diplomasi terus dijaga. Sementara itu di sisi timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Isu separatisme Papua kadang berdampak pada hubungan kedua negara, terutama dalam konteks lintas batas kelompok bersenjata. Di perairan utara, kawasan Zulu yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia menjadi titik rawan karena aktivitas kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf. Nah, untuk menghadapinya, Indonesia bersama dua negara tetangga membentuk patroli bersama demi menjaga stabilitas. Di sisi lain, Australia berperan penting dalam keamanan kawasan. Meski menjadi mitra strategis, hubungan sempat terganggu oleh kasus penyadapan dan latihan militer dekat wilayah Indonesia. Meskipun kerjasama tetap berlanjut demi kepentingan bersama. Di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya terdapat sejumlah pangkalan militer strategis yang dimiliki oleh negara tetangga maupun kekuatan global. Malaysia dan Singapura misalnya memiliki pangkalan militer yang cukup aktif dan modern. Singapura dikenal dengan pangkalan udara Changi dan Tengah, serta pangkalan laut di Tuas dan Sembawang yang juga pernah digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Malaysia punya beberapa pangkalan besar seperti di Lumut atau Angkatan Laut, dan Butterworth, Angkatan Udara yang pernah jadi lokasi kerjasama pertahanan dengan negara barat. Australia memiliki sejumlah fasilitas militer besar di utara benua dekat Indonesia. Salah satunya adalah pangkalan Darwin yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi lokasi latihan militer bersama antara Australia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri memiliki pangkalan militer besar di kawasan Pasifik seperti di Guam dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Pangkalan ini memungkinkan proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat ke Asia Tenggara dengan cepat. Selain itu, kerjasama militer Amerika Serikat dengan Filipina juga meningkat, termasuk dengan akses terbatas ke beberapa fasilitas di Filipina seperti Subic dan Clark. Sementara itu, China memperkuat kehadiran militernya di Laut Cina Selatan dengan membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan seperti Fiery Cross Reef dan Mischief Reef. Meski tidak berada langsung di wilayah Indonesia, keberadaan pangkalan-pangkalan ini cukup dekat dengan Z Indonesia di Natuna dan sering memicu kekhawatiran.